Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 7, garis dan sudut, part 1. Ini adalah materi pertemuan pertama semester kedua tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 7 SMP hari ini, Jumat 25 Maret 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya 3.10 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Oke, perhatikan gambar di sini. Sudut-sudut yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, di tengah ada rumah, kemudian di arah utara ada sekolah, arah timur ada taman permainan, arah selatan ada masjid, arah barat ada pejabat pos, dan lain-lain. Nah, di sini adalah denah, rumah Erik, dan Thohir. Kemudian untuk menemukan konsep sudut, amatilah dengan seksama pada gambar berikut. Di sini ada orang yang sedang memanah. Nah, antara tangan dengan busurnya atau jari-jari di situ membentuk sudut. Kemudian orang yang mau push up olahraga, di situ antara tangan dengan badan itu juga membentuk sudut. Kemudian si bapak-bapak mencari ikan, memancing ya. Di situ pancing dengan arah satunya itu juga membuat sudut. Kemudian laptop yang sedang dibuka itu juga sudut. Kemudian kursi antara sandaran dengan yang diduduki itu juga membuat sudut. Kemudian ada papan biliar. Di situ semuanya adalah aktivitas suatu objek yang membentuk sudut. Nah, pengertian sudut. Sudut adalah pertemuan dua sinar garis pada satu titik yang disebut titik sudut. Nah, secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan di sini ada titik sudut P. Titik sudut P, kemudian ada sinar garis PA, dan yang kedua adalah sinar garis PB. Nah, dari sinar garis PA dan sinar garis PB itu adalah membentuk sudut APB. Atau bisa ditulis dengan sudut APB atau boleh sudut BPA. Oke. Nah, jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah suatu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan nomor 4, sudut lurus, itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat tepat. Nah, nomor 5, sudut satu putaran penuh atau sudut penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat. Kemudian nomor 6, sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, perhatikan di sini gambar-gambar dari jenis-jenis sudut yang tadi. Sudut lancip alfa kurang dari 90 derajat, perhatikan di situ. Kemudian yang kedua, sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat
dan 180 derajat. Kemudian yang ketiga sudut refleks. Sudut refleks itu adalah yang bawah. Sudut refleks itu adalah yang bawah yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, yang keempat adalah sudut siku-siku tegak. Kemudian yang lurus itu disebut sudut lurus. Oke? Nah, hubungan antar sudut. Perhatikan yang pertama, di situ adalah sudut siku-siku, kemudian sudut siku-siku ABC, kan ada garis BD, itu adalah sudut yang berpenyiku. Sudut yang berpenyiku atau berkomplement. Maksudnya, kedua sudut tersebut membentuk 90 derajat. Kemudian yang tengah itu adalah sudut yang berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan di sini sudut PQR itu adalah sudut lurus, kemudian ada dibagi dengan PQS dan SQT dan TQR. Ada 3 sudut di situ yang saling berpelurus. Artinya jumlah ketiganya membentuk sudut 180 derajat. Kemudian di sini ada garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. Itu akan membentuk 8 sudut. Yang pertama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke? Nah, hubungan antar sudut juga bisa ditulis sebagai berikut. Yang pertama sudut berpelurus itu artinya Y dan X sama dengan 180 derajat. Maksudnya jumlah keduanya membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut berpenyiku, berarti Y ditambah X itu membentuk sudut 90 derajat atau saling membentuk 90 derajat jika ditambah. Kemudian yang ketiga di situ sudut yang bertolak belakang, itu besarnya sama. Artinya sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3 dan besarnya sama. Kemudian sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4 juga besarnya sama. Nah, jumlah sudut pada segitiga. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Itu artinya kalau jika ABC, segitiga ABC, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C membentuk sudut 180 derajat. Kalau di sini contohnya adalah sudut A 60 derajat dan sudut B 90 derajat dan sudut C 30 derajat. Berarti ketiganya kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Oke? Sudut pada garis sejajar, perhatikan di sini hubungan sudut pada garis sejajar ada bermacam-macam namanya. Yang pertama adalah sudut-sudut sehadap, artinya sudut yang menghadap ke arah yang sama. Itu besarnya sama. Di sini contohnya, sudut A sehadap dengan sudut E, sudut B sehadap dengan sudut F, sudut C sehadap dengan sudut G, dan sudut D sehadap dengan sudut H. Oke? Kemudian yang kedua, sudut-sudut bertolak belakang itu juga besarnya sama. Sudut A bertolak belakang dengan D itu besarnya sama. Sudut B bertolak belakang dengan C juga besarnya sama. Sudut E bertolak belakang dengan H besarnya sama. Dan sudut G bertolak belakang dengan sudut F juga besarnya sama. Nah, sekarang yang ketiga, sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak maksudnya, perhatikan, sudut C dengan sudut E. Sudut C dengan sudut E jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut D dengan sudut F itu juga jumlahnya 180 derajat. Oke, yang keempat, sudut-sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak maksudnya sudut A dengan sudut G. Itu jumlahnya juga 180 derajat. Kemudian sudut B dengan sudut H juga jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Maksudnya dia ada di dalam garis sejajar dan menyeberang garis M. Maaf. Jadi sudut C sama dengan sudut F. Dan sudut D berseberangan dengan sudut E yang besarnya sama.
Kemudian yang keenam adalah sudut-sudut luar berseberangan. Luar berseberangan artinya luar dari garis sejajar dan menyeberang dari garis M. Jadi sudut A itu berseberangan luar dengan H, yang B dengan G. Itu besarnya sama. Oke? Kemudian sudut pada garis sejajar, perhatikan lagi di sini gambarnya adalah sudut K sejajar dengan sudut L dan dipotong dengan garis M. Nah, sudut-sudut luar yang disebut sudut-sudut luar itu artinya luar dari garis sejajar. Jadi sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Nah, sudut-sudut dalam itu berarti yang ada di dalam garis sejajar. Berarti yang 3, 4, 5, dan 6. Kemudian sudut dalam berseberangan seperti tadi sudah, sudut 3 dengan sudut 5 dan sudut 4 dengan sudut 6. Dan dalam luar berseberangan 1 dengan 7, 2 dengan 8. Nah, kemudian sudut dalam sepihak berarti 4, 5 dan 3, 6. Itu jumlahnya 180 derajat dan sudut-sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. 1, 5, 2, 6, 3, 7, dan 4, 8. Oke? Hubungan sudut-sudut pada garis sejajar yang dipotong satu garis seperti yang tadi itu biar ini lebih jelas lagi di gambar masing-masing. Jadi yang sudut-sudut sehadap itu yang 1, 2 itu ada tandanya. Berarti dia menghadap ke arah kanan atas. Oke? Sama besarnya. Nah, kemudian sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu contohnya di sini 2. A2 dengan B3. Tuh, dalam berseberangan. Perhatikan lebih jelas lagi soalnya. Sudut luar berseberangan. Luar berseberangan itu adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Kemudian luar sepihak itu adalah 1 dan 3. Oke? Nah, contoh soal untuk nomor 1, pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis IR, kemudian membentuk sudut siku-siku PQR. Kemudian ada garis QS. Nah, sudut PQS itu adalah 6X ditambah 4 derajat. Sudut SQR itu 3X ditambah 5 derajat. Nah, besar penyiku sudut SQR adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, pembahasannya. Sudut PQS dan sudut SQR itu disebut sudut yang saling berpenyiku karena membentuk 90 derajat. Nah, maka sudut PQS ditambah sudut SQR itu sama dengan 90 derajat. Jadi 6X ditambah 4 dan ditambah 3X ditambah 5 itu sama dengan 90 derajat. Kemudian X-nya sama dengan 9 derajat. Jadi besar penyiku SQR itu adalah sudut PQS. Yaitu kita substitusi angka 9 ke 6X ditambah 4. Jadi 9 kali 6, 54 ditambah 4 jadi 58. Jadi jawabannya adalah poin D. Oke? Sekarang contoh soal nomor 2. Perhatikan di sini pengetahuan dan pemahaman. Jumlah sudut A ditambah sudut B adalah 180 derajat. Nah, jika besar sudut A 2X ditambah 30 derajat dan sudut B 5X ditambah 10 derajat, maka besar sudut A adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, pembahasannya. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sedangkan A-nya tadi kita ganti dengan 2X ditambah 30 dan sudut B diganti dengan 5X ditambah 10 sama dengan 180 derajat. 2X ditambah 5X menjadi 7X, 30 ditambah 10 menjadi 40. Jadi 7X ditambah 40 derajat sama dengan 180. 40-nya dioper ke kanan, PRGT, pindah ruas ganti tanda. Jadi 7X sama dengan 180 dikurangi 40, jadi 140. Jadi X-nya sama dengan 140 dibagi 7 sama dengan 20. Nah, kemudian kita substitusi ke sudut B. Yang tadi 5X ditambah 10, 5 dikali X-nya diganti dengan 20, berarti 5 dikali 20, kemudian ditambah 10, menjadi 110. Jadi jawabannya adalah poin D.
Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3, pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar. Di sini ada sudut lurus AOB, kemudian ada CO atau OC. Nah, jadi sudut AOC itu 3X dikurangi 6 dan sudut COB itu 4X ditambah 25. Nah, pertanyaannya adalah besar pelurus sudut AOC adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, pembahasannya dari gambar terlihat bahwa sudut AOC dan BOC itu saling berpelurus. Sehingga sudut AOC ditambah sudut BOC itu sama dengan 180. Nah, jadi kita ganti sudut AOC dengan 3X dikurangi 6 dan sudut BOC dengan 4X ditambah 25. Disama dengankan 180. Kemudian 3X ditambah 4X itu jadi 7X. Negatif 6 ditambah 25 itu berarti 19 derajat dan 7X derajat sama dengan 161. Nah, 161 dari mana? Dari 180 dikurangi dengan 19. Oke? Jadi X-nya sama dengan 161 dibagi 7 sama dengan 23. Nah, pelurus sudut AOC itu artinya besar sudut BOC. Jadi 4 kali 23 ditambah 25 menghasilkan 117 derajat. Jadi jawabannya adalah poin C. Oke, paham? Kita lanjut dengan contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4, pemahaman dan pengetahuan. Perhatikan gambar, di sini ada 2 garis sejajar dan dipotong dengan 1 garis transversal dan menghasilkan sudut P1, P2, P3, P4 dan Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, diketahui besar sudut P3 itu 127, maka besar sudut Q4 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, perhatikan pembahasannya. Sudut P3 itu akan sama dengan sudut Q3 yang besarnya 127. Alasannya adalah sudut yang sehadap. Kemudian sudut Q4 dan sudut Q3 itu saling berpelurus. Jadi, besar sudut Q4 itu adalah 180 derajat dikurangi 127. Berarti 53 derajat. Jadi poin A. Oke. Contoh soal nomor 5, perhatikan di sini pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar berikut. Nah, tentukan besar sudut BAC. Dari gambar yang di sini berarti besar sudut BCA itu sama dengan 180 dikurangi 108 berarti 72 derajat. Perhatikan. Nah, karena segitiga, karena sudut BAC, sudut BCA dan sudut ABC merupakan sudut-sudut pada segitiga, maka berlaku ketiganya dijumlah menjadi 180. Jadi sudut BAC sama dengan, sudut BAC ditambah 72 ditambah 36 sama dengan 180. Jadi sudut BAC sama dengan 180 dikurangi 108 sama dengan 72. Jadi jawabannya adalah poin C. Nah, ini contoh soal yang nomor 6 yang paling sering muncul dalam UN. Oke, perhatikan pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar berikut, di sini ada 2 garis sejajar, kemudian dipotong dari 1 garis transversal, kemudian ada potongan lagi. Paham ya? Paham. Tolong pahami, besar sudut nomor 1, 95 derajat, dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Nah, besar sudut nomor 3 adalah berapa? Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, pembahasannya. Sudut nomor 5 dan sudut nomor 1 itu merupakan sudut dalam berseberangan sehingga besarnya sama. Jadi sudut 5 sama dengan sudut 1 sama dengan 95. Oke, pahami yang kedua? Sudut nomor 2 dan nomor 6 itu adalah saling berpelurus. Sehingga sudut nomor 6 itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat, maka sama dengan 70 derajat. Nah, untuk sudut nomor 3, 5, dan 6 merupakan sudut pada segitiga. Sehingga berlaku sudut 3 dan sudut 5
dan sudut 6 itu besarnya 180 derajat. Jadi sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 95 dikurangi dengan 70. Jadi sudut 3 besarnya 15 derajat. Oke, sampai kita ke LKPD 1, garis dan sudut part 1. Soal nomor 1 dan 2. Yang pertama, pada gambar di samping, pasangan sudut sehadap adalah apakah P1 dengan Q2 atau P2 dengan Q3 atau P3 dengan Q3 ataukah P4 dengan Q2. Duh, perhatikan gambarnya. Oke, yang sehadap berarti menghadap ke arah yang sama. Sekarang nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Nilai Y adalah apakah A, B, C, ataukah D. Nah, perhatikan di sini 45 itu berarti berpelurus dengan sudut yang ada di bawahnya. Nah, di sini kalian bisa mencari berapa. Nah, baru dalam berseberangan dengan 5Y. Jadi besarnya sama. Oke. Soal nomor 3 dan 4, perhatikan soal nomor 3. Jika jika sudut RPQ 70 derajat dan sudut PQR 50 derajat, maka besar sudut RAB itu akan sama dengan berapa? Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, perhatikan, pasangkan angkanya, nanti kalian akan tahu yang sehadap, yang berpelurus, dan yang lainnya. Oke. Perhatikan gambar nomor 4. Besar sudut CBD. CBD berarti yang kanan ya, CBD. Apakah 120, 106, 92, ataukah 76? Nah, ini karena sudut ABC itu berpelurus, maka atau sudut lurus berarti kedua sudut itu jika dijumlah hasilnya 180. Kalian akan menemukan nilai A dan kalian substitusi ke 7A ditambah 8. Oke. Soal nomor 5, 6, 7, dan 8 sekaligus. Perhatikan, nomor 5. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 9.30 merupakan jenis sudut apakah lancip, tumpul, siku-siku, ataukah refleks. Kalian bentuk dulu, bikin jam 9.30, perhatikan. Nah, oke, nanti kalian akan tahu apakah itu lancip, tumpul, atau siku-siku, atau refleks. Kemudian soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Di sini ada POT, itu adalah sudut lurus. Berarti ini kalau dijumlah, kedua sudut kalau dijumlah ada 180. Kalian akan menemukan nilai X. Setelah kalian bisa menemukan nilai X, berarti besar peluru sudut POR itu adalah peluru sudut POR, berarti adalah sudut ROT. Nah, kalian akan menemukan besar sudutnya. Oke, soal nomor 7. Jika besar sudut A 4/5 kali penyikunya, maka besar sudut A itu adalah apakah 40, 45, 50, ataukah 90. Oke, kalian hitung sudut A-nya 4/5 kali penyikunya. Oke. Kemudian yang soal nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Nilai A adalah, karena di sini adalah siku-siku, ada tandanya. Berarti kedua sudut jika dijumlahkan adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, kalian akan bisa menemukan nilai A-nya. Oke. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Nah, ada segitiga ABC yang besar masing-masingnya sudah ada di situ, maka besar sudut BAC. BAC itu berarti sudut A. Apakah 30, 90, 100, ataukah 118? Maaf, 115. Kalian harus ingat, besar atau jumlah semua sudut dalam segitiga itu adalah 180. Nah, kalian akan menemukan nilai X. Nah, baru setelah itu disubstitusikan ke 3X ditambah 10. Oke? Soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, perhatikan gambar berikut, maka besar sudut AOC adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, di sini ada keterangannya soal nomor 10 itu pernah keluar dalam UN 2 tahun ya. tahun 12 sama 2013. Keluar dalam UN, berarti kalian harus selalu paham soal-soal yang seperti ini.
Di sini ada sudut AOB itu adalah sudut lurus, berarti jumlah kedua sudut itu jumlahnya 180. Setelah itu kalian akan menemukan nilai X. Sedangkan yang ditanyakan adalah besar sudut AOC, berarti setelah X-nya ketemu, kalian substitusi ke 8X dikurangi 20. Itulah jawabannya. Oke, silahkan kerjakan LKPD 1, garis dan sudut 41. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya atau dengan cara penyelesaiannya ya. Difoto dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat di hari Minggu besok jam 15.00 atau jam 3 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.